Itu nan samada-mada umat, Pak. Mada dari orang supayang oleh. Bab itu, karena dakwah Nabi Nuh ko, Pak, banyak orang tak percaya, nan menghalangi dakwahnya tu bininya. Jadi dalam satu rumah, bisa suami taat, istri laknat. Istri keparat. Ada istri yang taat, suami yang salah. Iya kan? Jadi kalau Nabi Nuh, tu bininya tidak membantunya berdakwah. Sudahnya berdakwah tu, iya kan? Lapainya beko. Datang bininya ke sinan. Ke kamari si Nuh tadi je. Picayo ibu. Yo picayo bana. Sadang ambo kalau itu ibu. Lai, ibu kan istrinya. Iyo. Ambo nan salah piak sekatiduran yo pajato. Ndak picayo ambonya. Jangan diturui lo nyolai. Beko masuk lurah ibu-ibu sadonya beko je. Jadi Nabi Nuh banyak cobaan, Pak. Ikan tu mengkondak seorang jo orang supayang ko dan disuruh oleh Allah jadi rasul. Ndak kasabisa sesaba itu do. Sadang ameh saya nadonya ndak pai semayang. Orang Solo bayi ke sawah dari supayang ke Yeluwo, tetaplah kita taat menyembah Allah. Mudah-mudahan nanti sadonya masuk surga. Bama ko dapat sempona-mona lagi. Lain sehat saya Bapak Ibu. Nanti mati juga. Orang ke sawah mati. Orang menambang ame Dewan Kemakmuran Masjid Nagari Supayang. Kalau sini Baitur Rahman ya rancangan anak serta seluruh bapak pengurus, bapak wali negari, kalau ada bapak wali jorong, seluruh kaum muslimin dan muslimat, minyak mama, urek tunggang, wujud dan mulai hari, dahan rampak, daun narimbun pusako, putih labe, buahan masak, makanan anak kemenakan, kapai tambah baganyo, kapulang tambah bagarito. Mudah-mudahan minyak mama itu disupaya surit sirukam air luoko sehat walafiat saja. Kemudian kita muliakan para ulama yang mengajari kita salat, yang mengajari kita ngaji, yang mengajari kita tahu beragama. Beliaulah yang basuluh tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Yang sangat kita hormati, Bundo Kanduang, limpapeh rumah nan gadang, ube jarih palarai damam, sidingin tanpa di kapalo. Kaunduang-unduang ke Madinah, kapayung panji ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, orang nan duduk je sukatan, panyayang jo pakir miskin, payibo jo anak dagang. Pandai balega dinan sampi, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang ibu-ibu batinggang, satitik santan dikuali, masak kalio si kuah kabau, harum setahun perjalanan. Dek pandai ibu-ibu batana, sagantang bareh di tanah, kanyanglah orang sasoloknya. Kok tamakan dirasonasi, 3 tahun tainda lapa, kok tak cubo jo raso gulai, 5 musim taraso jo lamaknya. Tu ibu-ibu nan pandai, Pak.
ndak tanggung lamanya makan zinanda. Bab itu deklah jauh dari padang ariyo hujan. Nah, indak babaso buya makan buya. Kalau babaso waktu ibu hatinya, nyobae bapantun. Payo kumbuh bakatinggian, tampak nandari sari lama. Jalan gadang ke Pekanbaru, lalu ke pasar Tanjung Pati. Nan jauh lah kami dakean, nan matah lah kami masak. Buya babaso tentang itu, jauh taibo hati kami. Supaya nyo jan bapantun, amo makan saya dari sini. Aduh babaso-baso, kiro membayi. Ni bulan bapak yang. Yo membayi tadi. Nan kami sayangi anak-anak muda kami. Parik paga di dalam kampung. Pamaga koto janagari. Pambangki batang terandam. Papuih malu di kanyang. Dan tetaplah bertahan dalam keimanan. Jangan menghisap ganja. Jangan memakan ekstasi. Jangan minuman keras. Jangan judi. Dan jangan berkelahi atau tawuran. Karena apa? Kampung kita kok ada basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Mudah-mudahan anak-anak muda supaya sirukam ayeluo. Amin. Bu, ana rancak curito awak malam kini. Ambo lagi ibu kesempatan. Bagaimana kita menghadapi rezeki yang disediakan Allah. Aku jadi amehnya, ya rancak je tu, pindah pernah. Japan tu aku jadi ameh je, terbanyak betul ya. Ya kan? Apalagi dua talabu. Ya, ayo, itu cerita selanya. Datuk Marajo batungke ameh lah 73 umur ambo gini, ndak pernah ambo menjelit tungke tu sekali je. Jadi duto saja. Mungkin saja orang tua dulu, ya kan? Karena datuk tu adalah nenek mama, ya kan? Bagaimana dia mendidik anak kemenakan, sanang hati kemenakan tu serupa mendapat ameh itu mungkin. Kalau you adona tungke ameh tu harus sepanjang gua. Ameh mah gini, kemapau tu rampok dorang. Ya kan? Jadi tidak ada. Itu hanya sekedar lambang. Namun demikian ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, nama itu sudah menyebar kepada seluruh dunia. Jadilah banyak kami jumpa Abbas masuk kampung dan serupai koko. Kalau bahagian ke-50 kota itu Kamahe namanya. Muaropeti, Andiang, Sungai Naniang, ya Allah ya Tuhan, ke pelosok-pelosok deh, tapi ambo tahu be deh. Bab itu, alun tibo ambo sikole orang tak tangguang raminya deh. Dek raminya sampai ke pintu sadonya lalu. Alhamdulillah. Ambo doakan orang nan datang ko masuk serugo sadonya. Bu, ibu jawab pak sabananya kalah acuk mencari ambo di YouTube ya. Boleh ambo bertanya cik. Ya kan? Umur ambo lah 73 2 bulan. Mana gagah nan di YouTube tu jangan asli kau. Masuklah ibu-ibu ko ke serugo ya Allah. Walaupun ambo lah gaik nyo kecik nyo gagah. Inyo menyenangkan hati orang ya Allah. Walaupun tidak memberi uang, harta, menyenangkan hati orang lain, itu pahala yang besar. Mudah-mudahan ibu-ibu sadonyo masuk serugo. Amin. Kalau ambo ndak percaya gitu dah. Nama nele itu nak ambo tanya mana. Tapi batuka kecek tu juga gagah. Jadi bagaimana kita mengelola negeri kita ini?
agar dia menjadi percontohan di negeri lain. Sekarang sudah banyak bapak-bapak dilakukan lomba desa, lomba nagari kok. Apa orang tahu ibu-ibu, kalau Kinari itulah tahu mana orang. Malah anak-anak Cina yang kuliah di Jakarta banyak berkunjung ke Kinari itu. Kinari kan jalan kami kemari tadi, ke Muaro Paneh. Iya kan? Itu rumah gadang sinan lebih 1.800. Bagaimana keindahan filosofi Minang. Suatu saat andaknya kita di Supayang Kucu pula. Sebab apa? Nama negeri ibu ini sama juga Batu Sangka. Di Batu Sangka kan ada lo Supayang. Nah, orang Supayang siku mungkin di sini asalnya dulu. Di mana tabi matahari di timualah tabantang, di mana asa dek berdiri di Patipuah Pariangan Padang Panjang. Maka setelah negeri ini sempit, kubuang 3 baleh di negeri Ambo di Baso, di Agam. Deklah banyak orang sinan pindahnya ke Solo, nyobuik lo nama negari sinan Kubuang, dekat Salayo tu atau kecamatan Kubuang. Itu kan Kabupaten Solo. Itu asalnya dari kampung saya. Mana negeri kita ini maju. Pertama apa? Jangan lupa menyembah Allah. Kalau siko kini kan Allah menyediakan diawa ameh. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, di zaman Nabi Musa dulu itu ikan disediakan di Allah. Hari untuk beribadat sekali sepekan hari Sabtu. Kalau diawak kini hari Jumat. Ketika mereka sudah berpakaian bersih untuk pergi salat berjamaah, nampaklah di tepi laut ikan banyak ke tepi. Iya kan? Sehingga kain sarungnya nyoba celana pendek selai mengumpul ikan. Tak jadi pergi salat. Begitu berbuat langsung diperlihatkan di dunia akibat dari perbuatannya mendurhakai Allah itu. Ya kan? Kalau dibuat lo medeko di awak kini, nyopindahan penyakit umat Nabi Musa tu di Allah lupa nyoba suara umat Nabi Muhammad. Karena menambang emas tidak pergi salat Jumat. Ya kan? Padahal salat Jumat itu semenjak kita berangkat sampai sudah hanya itu habis hari 1 jam semenjak mandi, membersihkan janggut, jesi sungui, menggarek kuku, menggosok gigi sampai nanti solat Jumat selesai hanya sejam. Pulang awak balik dipakai lo baju untuk kerja tu, menambanglah balik. Baitulah tajwa awak paniang. Ya kan? Dibawa ke puskesmas. Pacah pembuluh darah di kudua. Sebab itu, dek acok indak salat Jumat. Awak lah batuhan kambih tu. Nak kalah batuhan lain. Sia nama nambang amih juga, sadang orang salat Jumat, atau sadang katib ukutubah, tu Tuhannya ndak Allah pak. Lah nyo persekutukan jo amih. Aku pitaru hamba. Ya kan? Jangan sampai bekon nikmat tu dicabut di Allah balik. Atau Allah ko berubah pengana. Ya kan? Nyo jadi lo awak karo jo babi. Ala kabara banyak nyo karo di Supayang ko. Lai rancak karo jo babi nampak. Enggak pak. Cuma ada lo kelebihan karo ko dari awak. Kelebihannya nyo kok mencibian awak tetap di muka awak tu. Orang kalau mencibian kan latar belakang awak. Baru ada tarago di muka tu je. Itu baru je karo. Iya kan? Aku pitaru ambo kanak kemenakan ambo na mudo-mudo. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Amu hendak dikecian awak orang Supayang kon dak baiman.
pasti berang awak. Pasti bangi awak. Sudah lama kami di sini beriman. Negari kami ko Minangkabau. Adat bersandi sarak. Sarak bersandi kitabullah. Sarak mengatur adat memakai. Kenapa kami dikatakan tidak beriman? Pasti marah. Orang beriman ini diajak oleh Allah. Apa sudah tiba masa panggilan untuk menghadiri Jumat? Fas'au, segeralah. Nan di sawah, tukai baju ke sawah. Nan manambang ameh, tinggal ameh dulu. Nan di sadang di pasar, tutui kadai dulu. Agak 1 jam. Wazarul bayang, dan tinggalkan jual beli. Ngaleh baliklah ke toko, nan menambang ame baliklah ke tambang ame, nan memeliara jawi baliklah ke balo. Ndak dilarang oleh Allah. Waktu salat itu dalam 1 hari saja, waktu salat. Hidup kita 1 sehari 1 malam berapa? 24 jam. Salat layabih waktu gak sajam na 5 waktu tu. Ndak. Ditambahnya jo rawatib ndak habis. 22 jam lah kita untukkan untuk mencari hidup dan istirahat. Hanya 2 jam waktu beribadah. Begitu cintanya Allah kepada kita. Supaya rezeki ko berkah. Tahu gua ameh gak 1 kilo. Pero dalam menunggu tu awak dapat sakit. Sakit 2 segininya. Kau ndak sakit gula, sakit kilo. 2 sini. Sakit gula kau tinggi kadar gula dalam darah. Insulin tidak berfungsi lagi. Kalau sudah parah, ginjal bisa kena. Kalau sudah parah, mata bisa buta. Kalau sudah parah sakit gula, gigi bisa gugur. Ndak disiplin awak merawat sakit gula tu. Bisa kaki luko membusuk. Kalau lah membusuk, harus dipotong. Kalau lah potong kaki keduanya, menambang ameh lah. Ndak mungkin lah. Kapai ke sawah ke ladang lah. Beribadah saja sudah susah. Ya kan? Nah, anak orang di kota nampe ilie ke pasar panjalayan nan dikaja indak dape nan takan duang baciciran. Iya kan? Itu jadi janganlah dipersekutukan Allah dengan apapun. Kenapa? Karena salat itu tiang agama. Nah, iko ayat boleh di dalam. Jadi ayat pakai manisalabah. Rukun Islam merah. 5. Yang pertama syahadat. Yang kedua salat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima haji. Sajak ketik awak mengumpuan pitih. Ya kan? Sampai awak lagai, ndak tak kumpul pitih untuk payaji tu. Berdosa? Indah. Kenapa? Manis tata'a ilaihi sabila. Maka dengan 4 jari kita pakai ini, lapeh ndak payaji godong. Bisa aja tapacik baru. Ya kan? Kemudian harta kita tidak sampai sanisab. Arato tu untuk dapat kelimakan. Tidak sampai narati suke padi. Kalau manggaleh tidak tahu gua labo untuk setahun 25 juta. Atau 1 juta dizakatkan 25.000. Tidak ada. Indak bazakat awak dengan 3 rukun Islam tadi, lebih bisa jawab dikecil orang Islam? Bisa. Ya kan? Kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak lah lama-lama awak lah tua. Ndak talok puasa, ndak makan, ndak minum lain. Harus membayar fidyah. Indak puasa awak doh. Ya kan? Tapi lai jo sahadat jo salat. Batal keislaman kita.
Enggak. Ya kan? Kemudian kalau rukun Islam yang bernama salat tadi yang kita tinggalkan, apa kata Nabi? Man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara. Siapa yang sengaja meninggalkan salat karena pekerjaannya, faqad kafara, maka kafirlah dia. Kafirnya tidak murtad dah Pak, cuma mengingkari Allah dengan meninggalkan salat. Dan murtad itu keluar mana dari Islam. Tapi orang meninggalkan salat karena pekerjaannya, itu orang kafir kata Nabi. Ya kan? Kalaulah salat itu nanti tinggal, tidak ada rukun Islam tadi cik jolai. Jatuh hendak ikut. Jatuh hendak ada nama macik lagi. Kalau salat tidak satu, salat ko lai satu cik tu, jo sahadat tapacik jo balai ko. Kenapa begitu? Saya ambil contoh satu lagi. Bu, kalau kita madon tabligh akbar ko, bapak pengurus ada ndak menjalankan kotak infak? Ada. Kalau alun mulailah jalan lain. Bedanya infak jo sedekah. Kalau ada nan tak bapitih datang malam kini, ku iyo wana ndak ada. Ndak satu kami bainfak dong. Pelai dapat jo palo sat lai, palo sedekah. Sedekah tu galak. Ambo jolong mengecek setadi baru ibu lah bersedekah sekali. Langsung enggak? Galak tu sedekah. Siapa mengecek? Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika lakas sadaqah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sedekah. Tapi ketidiang jalan tu infak tu Pak. Jangan galak saya ke ketidiang tu. Nampak ketidiang tu lalu di muka Pak. Tak isinya. Lai terdengar dia buat tu. Lampak kau ketidiang tu lalu isi. Lai kena mua 1,000. Jangan galak saya ke ketidiang tu. Tak isi. Ya kan? Itulah yang dinamakan infak. Bu, Pak, layan mu mendengar cerita bu. Pernah ndak mendengar kisah Nabi Nuh? Nabi Nuh ko nabi nan ketiga jadi rasul. Adam, Idris, Nuh. Di zaman Nabi Nuh ko lah manusia mulai kembang. Jadi kalau apa membaca Quran, Nabi Adam dulu, ya kan? Tu ndak ada maimbau umatnya lah. Nyo anaknya senyimotnya. Sebab ndak ada orang lain. Nabi Idris betujuh. Jadi ketika Nabi Nuh lah mulai orang banyak. Sehingga Nabi Nuh itu diceritakan di dalam Al-Quran. Dia menghimbau umatnya. Ya qaumi. Ya kaumku. Atau panggilan Nabi Nuh kepada orang yang hidup di zaman dia. Itu nan samada-mada umat Pak. Mada dari orang supayang oleh. Bab itu. Karena dakwah Nabi Nuh ko Pak, banyak orang tak percaya nan menghalangi dakwahnya tu bininya. Jadi dalam satu rumah bisa suami taat, istri laknat. Istri keparat. Ada istri yang taat, suami yang salah. Ya kan? Jadi kalau Nabi Nuh tu bininya ndak membantunya berdakwah. Sudahnya berdakwah tu ya kan lapainya beko datang bininya ke sinan ke kamari si Nuh tadi je. Ndak doganyo ngecek kamari udah ambo tadi ndak itu. Si Nuh kamari tadi yo. Keceknya itu keceknya percaya ibu-ibu. Balon ndak kepercaya kami nyom memanjek basinggari mencancang balandasan kaji badalie kato bemisah. Apa yang dia berikan masuk ke kepala kami ko paham bana kami. Percaya ibu? Yo percaya bana. Sadang ambo ko itu ibu. Lai ibu kan istrinya. Yo ambo nan salah piak sekatiduran yo pajato ndak percaya ambonya.
Jangan diturui lo nyolai. Beko masuk lurah ibu-ibu sadonya beko je. Jadi Nabi Nuh banyak cobaan, Pak. Ikan tu mengkondak seorang jo orang supayang pun yang disuruh oleh Allah jadi rasul. Ndak kasabisa sesaba itu do. Sadang ameh saya nadonya ndak pai semayang. Ya kan? Atun apalah inya lain. Namun ndak menuduh sadonya do sebagian. Ya kan? Barik perjuangan Nabi Nuh. Bu, berandai-andai ke. Kalau ada di zaman awak kau Nabi, dapat suami ibu Nabi, bangga enggak ibu? Bangga. Sedang wali negari sesuami awak laga danti. Iya kan? Tanyalah ke istri wali negari. Pasti dia bangga suaminya terpilih jadi pejabat. Wali negari kok dipilih gini Pak, sama je wali kota. Sama je presiden, tak ditunjuk-tunjuk saja. Dipilih dengan demokrasi, ya kan? Membuat baliho, lo nyama wali negari ko, nyubuat baliho galak, ya kan? Letak ni bawah batang kayu, hari panih nyo galak, hari hujan nyo galak. Itulah penyakit kalau berfoto. Foto awak tu Pak, kalau dibuat galak, patuh harinya galak. Tak ada macam subhanallah tu. Itulah. Akhirnya bagaimana? Sudah 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Sampai puluh orang-orangnya Pak. Nyo minta dek Nabi Nuh. Kalau kucuiko nama ada orang ya Allah. Datanglah banjir gadang. Dari tungku keluar ye. Dari langit turun ye. Iya kan? Dari masa saja ada celah keluarkan air. Ndak dalam hitungan bulan, ndak hitungan setengah bulan, berapa minggu saja air itu naik. Tapi Nabi Nuh tatap ibu jo istrinya Pak. Dia, kau indak ke masuk agama ambo indak lah. Tapi awak kalau suami istri beratus tahun. Jadi orang dahulu dek panjang umurnya Pak. Bininya dipanjang lah umurnya. Kau indak usianya bini. Ya kan? Jadi Nabi Nuh tu umurnya 150 tahun, 1050 tahun, ya kan? Tapi kesehatannya sama dengan orang berumur 100 tahun. Kue. Ya kan? Akhirnya Nabi Nuh, ibu-ibu dan bapak-bapak, hukumlah orang kau ya Allah. Ambo kan engkau lah tahu siang malam berdakwah, ndak nyodangan. Kalau itu boleh gitu Allah. Itulah Nabi yang meminta azab. Ya dia lah bosannya mungkin baratus tahun. Nabi Muhammad anam berapa dakwah tu nya? Mulai diangkat jadi Nabi umur 40, meninggalnya umur 63. Berapa dakwahnya? 23 tahunnya. Allah patuh orang sampai ke Sirukam. Iya kan? Jadi Nabi Muhammad tu termasuk nan hebat. Memang kekasih Allah. Semasa Nabi Nuh, Allah sampai Islam ke Surikam, ke Supayang, ke Yeluo. Alun, sekitar sinan sebaru. Tapi kalau musibah datang, indah Arab tu senan ditelan oleh banjir semua bumi ini. Bumi ku boleh ciek sedulu Pak. Tak ada pulau, tak ada benua. Kapan hancurnya jadi pulau, jadi benua? Setelah banjir Nabi Nuh. Sehingga gunung hilang di air. Atau mengkurang awak mengecehan sama so gunung Marapi, Sagadang. Kalau Sagadang talu gunung tu tak gunung tu dapat. Nang gunung tu kan dek gadang. Sebenarnya de air tinggi nampak pucuknya seketik suatu kadang talu. Iya kan? Segadang talu itu ilustrasinya. Iya kan? Binatang-binatang dua-dua pasang dinaik yang ketika kapal tu sebalun banjir tiba.
Sebelum na gadang, ya kan? Macam binatang na nado kita lihat kini ko, sepasang naik, ya kan? Nanyantan cik, namatino cik, ya kan? Di nagari awak ko, sesudah banjir Nabi Nuh tu, lah normal balik, binatang nan berkembang biak tadi, ya kan? Dipergunakan de orang awak, adonan mailo padati. Adonan memutar kilangan, adonan mailo bajak di sawah. Kalau kini kalah jo mesin ya, mesin pembajak sawah. Ada dulu jo kabau, jo jawi. Di kampung embo sampai kini orang sagai embo ko masih membajak jo jawi, ba mengkondak jo mesin kecik embo. Mesin tu manggaga badan dia ustaz. Awak lah tangga gigi beko celara puat. Ya kan? Jawi nan main lo bajak ko ado gunanya ndak selain dari membajak. Lahi je. Gunanya. Rupo jawi ko pak. Kalau dipasangi pagi. Lah dia lo nya bajak tu pak. Nah adanya melawan tu pak. Ado jawi terengah dapat minta tetalu. Ya kan? Minta kopi ginseng. Ayah mata sedua ember rumpui kat serajui alahnya. Ya kan? Atau jawi ke? Ya kan? Jadilah azan orang zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung jawi ko tagak. Ndak nyoy lo bajak lah do. Nyo tagak selai, nyo tanyo di orang nan memecik bajak di lekang. Bang ko tagak ang. Ndak terdengar ada orang azan je. Lai ke salat waang. Ada yang di malo salat, ada yang jawi macam. Waang orang kan je. Iya kan? Orang nan wajib salat. Pahilah waang basuci dulu beko bau dua. Tarago waang salat dan bisa bakubang je maka rumpui. Lapelo panik den. Waang sudah salat babuek kopi. Bisa luang minum kopi. Tu makan kue. Sudah tu membajak lo awak balik malaki waktu asar. Atu usulan jawi ko kaurang. Anang kece orang ko. Akini bertanya mbau kapak ibu lo. Nandi keceen jawi itu salah atau batu? Batu. Kalau ada nang ngeceen salah itulah sakit orang. Tapi layamu orang ke sawah ko? Indak sawah saketik lenyo. Tangguang je. Taruh isalah ada ndak lo salat do je. Alai samo sang jo den nyamaje. Jadi orang nan ta'amuh memenuhi panggilan salat ketika orang azan samo jo jo jawi. Kalau terangah dapat dibu tu. Lah, ndak orang ke sawah, saya orang nambah ameh bagai. Iya kan? Jadi untuk mengumpulkan narato dunia ko jangan awak lalai salat. Ambo cerita lah. Bu, kini awak madiri pengajian. Awak ndak kajadi pai doa-doa urusan penting. Dikiriman seinfa awak ke kawan nang kapai. Uni kapai menengah pengajian ni, yo orang tabligh akbar kini di Musaji Baitur Rahman. Di Supayang. Ambo nak jadi pai do. Iko sedekah ambo lambo masukan ke dalam amplop agian ke Pak Pengurus koyo. Boleh ndak? Boleh? Boleh. Ya kan? Ibu-ibu lapai naik haji jo Pak ke Mekah. Kebetulan tiba dia awak dia gir saki. Orang tua awak dulu de anaknya banyak, awak sekolah sadonyo, ndak sempat nyo haji. Nyo mani meninggal itu kadang-kadang awak coba ketika ekonomi awak mapan, orang gaya awak ndak ada lagi. Sedangkan awak dari Parui nyo pelihara. Mandaftar Pak balik. Iya kan? Ani awak
untuk orang gai ambo haji nan kedua. Karena anak tadi lah haji. Jadi anak kalau lah haji, payinyo sekali lai boleh badal haji. Jadi ni haji kedua tu untuk induk aja. Boleh tak? Boleh. Ya kan? Itu rukun Islam na 5 tu. Ibu-ibu orang gaek lah tua. Ndak talok dinyo puasa lai. Pembayar pidiah pitihnya ndak ada. Ma, jarusuh loleh ma. Pitih awak lai. Biarlah ambo bayan. Boleh ndak anak membayarnya pitihnya? Boleh. Ibu-ibu apa-apa sudah menambang ameh. Lah latih setiba di rumah. Lalu dia teh kurisi panjang. Age cik ibu ke apa? Latih bahana badan udah. Gantian ambo salat isya kau yang. Boleh? Itu bedanya jo rukun Islam na nampe. Karena salat itu komunikasi kita dengan Allah. Na namanya syahadat, na namanya puasa, na namanya zakat, na namanya haji. Titik bak hujan enggok bak langau dibawa dek malaikat Jibril ka Nabi ka bumi ko. Tapi khusus ibadah salat Nabi yang diundang ke atas. Kan nyo kawan ni jo di Jibril Pak Ustaz. Iyo. Tapi sampai di mana? Sampai di Sidratul Muntaha. Ambo ndak bisa mantai engkau sampai ke Raf-Raf. Ambo ndak bisa mengiriangkan engkau sampai ke Mustawa. Menangis Jibril. Kenapa engkau menangis Jibril? Kalau ambo sampai ke sinan ndak tahan lo, iman engkau tinggi dari ambo. Kalau engkau tiba sinan, engkau akan berhadapan dengan khusyuk dengan Allah. Tapi kalau ambo nang kasinan, tabaka ambo je. Jadi manusia yang paling baik, tinggi derajatnya dari malaikat. Sampai di Sidratul Muntaha. Tiba Nabi sampai di atas itu. Maka Nabi melihat kebesaran-kebesaran Allah. Di langit yang pertama, di langit yang kedua, di langit yang ketiga, di langit yang keempat, di langit yang kelima, di langit yang keenam. Tiba di langit yang ketujuh tu sagala isi langit yang di bawah tampak. Ditampaan oleh Allah. Saat itu beliau bersimpuh. Bagaimana Nabi bersimpuh seperti Bapak salat tadi. Apa yang beliau baca? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul. Itu tidak ada yang untuk kita, Pak. Itu untuk Allah semua. Segala penghormatan, kebaikan, apa saja milik engkau, ya Allah. Karena Nabi membandingkan kepayahan dia di bawah, dihina oleh kafir Quraisy. Setelah melihat kebesaran Allah, itu hanya persoalan kecil. Jadi ketaatan kepada Allah itu lebih besar daripada yang lain. Karena kita akan kembali kepada Allah. Sarancak-rancak rumah orang nyobuik di dunia aku, Pak. Alun tahun ni setahun lainnya mati. Laya donyo pulang enggak sekalian 6 bulan mencelik rumahnya kok sudah mati. Berarti kampungnya indak di Supayang, indak di Serukam, indak di Ayeluo. Di mana kampungnya? Di akhir. Ndak ciek je orang nak mati kon nan pulang balik, Pak. Mencelik rumahnya, haratonya, sawahnya, tambang amehnya, ndak boleh. Tak ada, karena kampungnya ndak di sini. Ambo kampung ambo di Baso, Pak. Itu hanya jembatan. Apa kebetulan di Supayang jembatan kenya, Pak. Jembatan sampai lalu. Ada awak melalui jembatan kau menggalih pisang. Ada nak menggalih jawi, ada nak menambang ameh hanya sementara. Di dunia kau saja bisa indak tamakan dia awak arato tu awak mati. Ya kan? Awak meninggal, sasayang-sayang istri ke suaminya, ada ndak nan istri setelah suaminya dibanaman dalam kubur, tu nyobuik pondok ketek-ketek dekat kubur tu.
Batok ilalang, nyo lalok senang gak sebulan maunya lakinya. Lihat dong. Tidak ada. Lebih-lebih laki-laki bu. Kalau meninggal bininya, sesetia-setiainya, nyo siram si kuburan tu gak setahun. Siram tu. Kecik tetangga ande ibu napak tu ke bininya, nyo siram si kubur taruh. Setahun mah. Kironya berjanji jo bininya. Kalau adinda meninggal, pilo ambo bisa babini. Kalau lah tumbuh rumput gak sejangka di kubur tu dah. Atung kau siram taruh. Supaya nak capek tu, acu itu sayang laki ibu ke ibunya. Ya kan? Hanya babini balik. Jo pacar lamonya dulu. Awak itu sedari kubur menjalik. Iku ambo tarangan sadonyo supaya awak jangan lalai jua salat. Awak pasti mati. Ambo jolong mengaji tadilah bertanya. Lai sehat siapa pak ibu-ibu lai. Bisa nak orang sehat kau tiba-tiba mati? Bisa. Iya kan? Tiba di rumah kau sudah mengaji kau, ada nampak niang. Diantang ke rumah sakit, nyopereso di dokter, kironyo pecah pembuluh darah. Meninggal. Iya kan? Ada umuman dek musajid di musajid itu Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah datangnya dan kepada Allah dikembalikan. Malang tak dapat ditolak, mujuan tak dapat diraih. Lah singkit pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat. Cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kenan punyo. Salah seorang jamaah kita yang serius tadi mendengarkan tabligh akbar yang disampaikan oleh Ustaz Ristawardi. Tapi tiba di rumah beliau tu pusing, dibawa ke rumah sakit meninggal. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka. Besok sudah salat subuh, pai awak menyenguk bersama-sama. Tu ndak tahu orang sadonya doh. Siang meninggal, siang meninggal, siang meninggal. Tunan basanda di dinding menengah kaji tu je. Bisa ndak? Apa nama sanda aja ragu loh. Itu contoh saja. Contoh saja. Bisa saja nan mengaji kau nak mati. Ya kan? Nah ini. Ada orang sedang memberikan pengajian meninggal banyak. Alun sampai 3 bulan lah Pak. Mungkin Pak lah tahu Ustaz Yahya walau ni. Tapi orang menyembayangnya Pak ratusan. Karenanya sedang khutbah Jumaat meninggal. Cuy itu nak mati tu Pak. Sedang khutbah Jumaat ndaknya tunggu dia Allah do kalau aja sampai. Apalagi sedang Pak berburu bekerja-kerja jo anjing tu. Ndak kena tunggu ke dia Allah tu. Apa sudah dijilek anjing sembayang ndak. Malaikat maut tiba. Pastinya karate je. Ini apa ini? Ikan. Sedang khutbah Jumaat ndak ditunggu do apalagi sedang berburu. Lain terang ada Pak tu. Bamang kau ke apa-apa waduan Ustaz. Ya nampai berburu tu ndak seorangnya pedusi nampak semua. Sadonya laki-laki. Ya kan? Begitulah dekatnya kematian. Apa yang paling jauh di dunia ini? Masa yang telah lampau. Ya kan? Sianan tak datang malam kini gua. Katanya menggi komentar menyesal mbok ndak datang Ustaz Ristawardi ke kampung awak. Ndak bisa menyesal tu dulu. Nyolah berlalu. Jadi jangan disesali yang lama itu ndak ada gunanya. Iya kan? Maka jagalah waktu ini. Kita tidak dilarang untuk jadi apa saja di dunia ini. Asal kepekerjaan itu halal. Tapi kalau yang halal, tapi melalaikan kita mengingat Allah, dia jadi sekutu jadinya.
Orang lazan awak basuh to yo. Iya kan? Itu nak jadi Tuhan awak mobil. Tinggalkan dulu, nanti disambung lagi. Iya kan? Kalau orang padusi ada na mudo-mudo nan masih ait ya. Itu baragam. Ambo kalau orang rumah ambo tahu ambo bara masuk aitnya dulu masuknya mudo. Paling lama tu sampai hari. Ya kan? Abah mangko ambo tanyo itu iya saboknya bini ambo. Ya kan? Ada padusi ko nanyo tambah. Lah sudah karyang tu ndak ada lainnya ndak mandi tu. Hanya tambah cuti tu. Ya kan? Akhirnya padahal salat nanta tinggal kutiku hawa ait tiba di orang padusi ndak nyuruh qada di Allah dah Pak. Itu hadiah untuk orang padusi. Tapi jangan ditambah-tambah. Kalau sampai hari, kalau 5 hari, jangan dijadikan 7. Yang rugi itu kita. Karena apa? 2 hari waktu kita curi meninggalkan salat. Sedangkan salat itu komunikasi dengan Allah. Anan kecek Nabi menjawab, sudah Nabi membaca tahiyatul tadi, kecek Allah. Itu yang kita ulang-ulang salat ini Bapak. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Apa artinya tu? Selamatlah engkau wahai Nabi dengan rahmat Allah dan berkahnya. Siapa yang diselamatkan di Allah? Nabinya. Malah ditegaskan assalamu alayka. Tidak assalamualaikum dah Pak. Kerana mengasihi Allah hanya Nabi, tidak ada lain. Ya kan? Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Bu, dek Nabi itu tidak orang Arab senang takanah adanya orang Solo. Kalau mau menangis bu. Assalamu alayna. Tabawa tidak orang supaya. Alaina itu atas kami yang mana? Kami yang telah mukmin, kami yang telah muslim. Wa ala ibadillahis salihin. Jadi Nabi itu indak terfikir dia keluarganya saya. Iya kan? Orang Islam seluruh dunia takkan ada makanya jawab ndak salami do. Salamai anambo seorang ndak itu kecil Nabi do. Assalamu alayna. Tabau awak orang Islam sadunia. Wa ala ibadillahis. Jadilah kita orang salih ini. Orang salih itu apa? Orang yang terdengar seruan Allah, dia tinggalkan kesibukannya. Itu orang salih. Ya kan? Coba ikonan untuk awak. Tadilah kita diskusikan, cie salat kau tidak boleh digantian, walaupun engkau menggantian bini awak, juga anak awak. Tidak boleh. Harus awak. Itu makanya nanti di akhirat, awalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamah as-salah. Mula-mula amal nan dipereso baitu awak dikeluaran dari kubur. Ibu jangan memikirkan dulu awak keluar di kubur tu lai disirukam disiko je kami. Itu kita pulang salah ke Allah. Sebab awak keluar di kubur tu bumi ndak bumi ko le dah. Bumi nan baru namanya mahsyar. Tapi awak tetap di kubur awak tu dikeluaran. Jangan dipikir lo itu. Banyak orang nanya pikir nan tak patut. Taat salah salat. Jangan lalai menyembah Allah kerana itu salah kerajaan lain-lain itu nya dipikir. Ada orang nama tanya, kamu tak patutnya tanya man. Sarugo tu di langit nang ketujuh Ustaz. Awak diserukam gua. Kalau ia ditakdirkan awak masuk sarugo, awak pindah kate. Itu ndak kerajaan awak, terus jangan dipikir itu. Lai tadanga deh bu tu. Kalau di Allah kadonya iza aradallah syai'a ayyaqulu lahu. Kok melesat awak serupa roket katanya nanti nak jalan tak? Sebab kita dibangkitkan di kubur kita. Berarti di bawah surga di langit yang
Ketujuh, berdampingan dengan Sidratul Muntaha. Ba'a pindah katih, jangan dipikir lo itu. Nama nantak balaki kadape itu salah fikir. Yo ada lo orang ko nantak kunjung dape laki bu. Sehingga jadi perawan tua. Baru itu banyak pilih mana. Balaki babini ko jangan banyak pilih mana. Kalau nang gadih ndak ada awak dilamar dek laki-laki, baranian diri awak melamarnya. Saudaraku, ambola lamo kena hati ke engkau. Asalai bau sawo awak pasti Allah menolong. Jangan bentuk harimau damam saya. Biarlah rancak na pedusi ko hanya pinyo bentuk harimau damam saya. Bentuk rancak, ndak mau galak kena hujang tu, ndak kena pek laki tu. Apa caranya mencari jodoh tu Pak Ustaz? Pertama mendoa ke Allah. Jodoh tu pasti ndak kabeda bantuannya jawab. Ndak wara jawabnya pasti diseimbangkan di Allah. Mula banyak mencari Pak. Iko orang bantuannya hanya cari bini bantu iko. Kalau preman laki-laki itu Pak, dapet lo bini preman. Udah jangan kelamaan berpacar lah, dan bisa lo je laki-laki lain je. Acu itu. Iya kan? Kalau salah bantu, ba caranya. Awak dicarian jodoh de orang. Tu ndak dekat awak lah do, berkenalan sekali. Untuk mempabandingan jo bantu awak, lai seimbang kok pai baralik ke. Caliak sebantu dikacau tu. Caliak lo calon tu ta. Lai seimbang lah mah. Kalau rancak na bini dari awak anak bujangnya kecilnya pelet dia orang. Ko pajak ko bantu keleru dapat lo bini rancak ke. Kalau buruk na bini ko dia awak malu membawa baralik. Ya kan tinggal saja di belakang tu nyo buruk mana. Awak gagah. Malu membawa baralik. Tapi ndak ada basobok nama dia itu tu Pak. Aco orang menikah tu bak talam je tu doang saji, bak kapuran je sawoknya, siku ikan siku kulari, samo tajalo keduanya, ciek bulan ciek matahari, samo bacayo keduanya. Jadi nang kadipikian itu beribadah jangan lalai, kerja Allah jangan satuak memikian. Ya Allah, jauhkan kami dari perbuatan maksiat. Hindarkanlah generasi kami ya Allah dari narkoba, dari minuman keras, dari pergaulan yang menimbulkan dosa. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami mengadukan nasib kami. Engkau yang bisa mengampunkan kami dan Engkau pula yang bisa melindungi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sadonyo nan salah ko ada tasabui dia bobo itu sama to kesalahan ambo. Bapak-bapak semua yang benar semuanya dari Allah. Semoga kita tidak dipertemukan di sini saja. Kita berharap kita dipertemukan di dalam surga beserta rasul-rasul dan nabi-nabi. Kali dia ke maaf ambo tua. Bapantun ambo cek lo deh. Di mana tak jalan kagugut. Katalang bersimpang duo. Di belakangnya batang kuranji. Tasabui ayahnya janih. Di mata di pintu ke masuk. Sinan lo pintu ke keluar. Lahambo lapeh jamaah juati nan suko jumuko nan janih. Tapi sebelum pai yang bo pantuni cek lai. Tali kaya panjang 9. Orang mama pehateh pelang. Kanelah anak lumbo-lumbo. Ambi aye basuh tangan. Makanlah kue nan taidang. Jan dibawa lo pulang piriangnya. Ini basuruh aja ke dalam makanan. Itu kata pai salah. Kalau dia maaf betul. Ya Allah, pertemukanlah kami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Percuma kita beramal kalau terkontaminasi adalah jelek kalau kau foto. Ndak elok foto tiga dah. Mati salah seorang. Ketiga-tiganya mati tu mah. Cuma pada ulu bakudian. Itulah nan dipicayoi. Ndak mau nyo foto batigo. Lekan namu sa dunia kuat sekali foto mati sadonya nanti. Iya kan? Atau di menghadapi ilmu itu. Iya kan? Adalah jelai bapak-bapak orang sedang mengandung hamil 8 bulan kan sebulan lah itu. Duduknya dekat pintu kan naik. Piye jangan duduk sinan, suruh balik anak kau keluar bik coach. Lah tahu luanya keluarnya masuk balik. Ndak ada itu. Mangko dilarang duduk dekat pintu tu orang masuk. Laki-laki kau manjo bu. Kalau dah pandai bu memanjonya, ndak menyenangkan hati suami itu dari mana? Nan pertama sekali, kalau hari hujannya kapai karajo, tagak payunginya di pintu pagar. Tu bacon pantun untuk inyo. Laki-laki kau manjo bu. Pasti senang hatinya. Besok kalau hujan hari suami kapai karajo, bawa payung tagak di pintu pagar. Baca pantun. Pantunnya Ustaz? Sinai anak rantiku Pariaman. Menangis dinda tagak di pintu bang. Malapeh bang berjalan hujan-hujan. Atau dicium kaniangnya. Iya kan? Tak tanggung senang hatinya tu. Dalam perjalanan tu, ya Allah. Seperti ini istri saya, ya Allah. Iya kan? Tidak akan saya lupakan selama hidup ini, ya Allah. Saya akan betah memeliharanya dengan anak-anaknya. Lah, itu yang pertama tu. Bahwa memang Al-Quran inilah yang bisa menyelesaikan masalah. Barunya bersahadat. Kalau dawak tak balik, Pak. Bersahadat dulu baru belajar baca Quran. Malah lampiah mati gua ada yang tak pandai mengaji. Tandanya murah saja yang suruh baca Quran orang-orang kata ziyah ada alasan. Dek waktu angok pendek, napas ndak panjang, suara garu. Yang sebenarnya inyo nampan dia baca Quran. Nah, ini. Jadi Al-Quran ini bukan petunjuk orang Islam saja, petunjuk manusia yang mau mengarah ke sana akan digiring oleh Allah kepada hidayahnya. Itulah malam kini yang kita baca sejarahnya kembali. Iya kan? Ada orang mengabarkan Al-Quran itu turun di malam Qadar. Ada 17 Ramadan awal turunnya. Itu tidak perlu kita perdebatkan basitagang urek liye. Nanjale Al-Quran itu turun, dia itu hudan bagi seluruh manusia. Quran sebagai obat yang akan saya ceritakan. Ya kan? Kadang-kadang Pak, kalau lupa orang jual Quran, lah bau bekna tak sehat Pak. Ada pantunnya, ada. Ampe angke parang jo lintau, parang jo anak rajo Cino, ube lake pantang terlampau babalik penyakit lamo. Iya kan? Ada orang belum makan obat tapi sehat. Anak tu dek santun ke induknya, tiok pakannya pulang dari Jakarta. Induknya ndak mau dibawa ke Jakarta, bayam den, ba teranak den, ba kabun den, ba itiak den. Yang kedua Jakarta tu angek. Biarlah den perang panjang saja. Kok telaki ang menceliak, celiaklah den, kau ndak ba. Sekali sepakannya celiak renggek. Tapi Allah gak 2 tahun ndak pulang-pulang. Taibo ti renggek kak. Pinyo ndak menyumpah do Pak. Ya Allah, anak bola 2 tahun ndak pulang sebabnya go ya Allah, tolong kanannya ya Allah. Kan ndak mendoa buruk kayaknya tu dah. Tapi dampaknya ke anak ko sakit. Sakitnya badan bertambah kurus, suara ndak keluar. Lah macam dokter di Jakarta tu nama rawat ndak tentu di dokter sakitnya ya Allah sembuhkanlah anak saya sudah maafkan dia.
Nyo baca dia maknyo ko surah Al-Kahfi. 2 ayat bapak-bapak baca normal penceliannya. Ndak mencelik katanya leh. Kemudian pernapasannya normal lah. Sampai 10 ayat manggari tangannya. Nyo baca jo dia maknyo lah sampai cerita Nabi Musa basobok jo Nabi Khidir. Kan dalam surah Al-Kahfi tu. Keluar suaranya, Pak. Lah tahun suara ndak keluar. Nyo baca jo dia maknyo taluk de nyo duduk. Iya kan? Nyo pagui amaknyo, maafkan ambo yo mak. Alun makan nubek lah tu, Pak. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tidaklah Quran ini kami bikin menjadi obat penawar dan petunjuk bagi manusia. Tugas istriku walaupun ibu adonan guru, adonan kerja rumah sakit, adonan bidan, adonan dokter, ndak magih suami belanjo, tugas ibu disuruh Allah menyenangkan hatinya. Ini tugas ibu-ibu. Kalau ibu-ibu menyenangkan hatinya, itu sudah terpegang di tangan ibu tiket ke surga. Ndak tanggung-tanggung. Rasulullah ketika pulang Isra Mi'raj, yang banyak isi neraka itu perempuan. Apakah mereka tidak salat? Ya Rasulullah, rajin. Jo salat-salat sunat dado tinggal. Apakah mereka tidak puasa? Ya Rasulullah, puasa bulan haji, puasa bulan Rajab, puasa bulan Muharram, apalagi puasa Ramadan. Tidak pernah tinggal. Puasa 6 hari sudah hari raya. Puasa Arafah ketika orang wukuf. Apakah mereka itu tidak bersedekah ya Rasulullah? Rajin bersedekah. Bamangko banyak masuk neraka-Nya Rasulullah. Dia durhaka kepada suaminya.